Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 6. NPM 1802070014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Ada yang tahu nggak apa itu laporan keuangan dan laporan audit? Laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode 1 tahun, di mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Sedangkan laporan audit adalah laporan yang berisi opini atau fakta yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Selain tujuan laporan, juga ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, neraca. Ketiga, laporan perubahan ekuitas atau modal. Dan keempat, laporan arus kas. Dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi laporan audit. Laporan audit ini banyak digunakan oleh manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan lainnya. Contohnya, investor menggunakan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Tahapan dalam membuat laporan audit yaitu pertama, meminta dokumen keuangan, yang kedua, mempersiapkan rencana audit, yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka, yang keempat, melakukan kerja lapangan, yang kelima, menyusun laporan, dan yang keenam, menyiapkan pertemuan penutupan. Selanjutnya ada 5 jenis opini audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Terus yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh laporan posisi keuangan neraca PT Adaro Energi Tbk. Dari laporan posisi keuangan perusahaan neraca PT Adaro Energi Tbk yang sudah diaudit, kita bisa membaca bahwa contohnya kita baca di bagian aset. Total aset perusahaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kemudian naik kembali pada tahun 2015 dan 2016. Terus yang kedua di liability. Total liability posisi tertinggi terjadi pada Desember 2013. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Kemudian dibaca dari equity. Total equity selanjutnya dapat kita baca dari equity. Total equity nilainya turun naik, tetapi masih pada nilai positif. Terus pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan
dari 35,36% menjadi 3,40% tahun 2014. Kemudian naik kembali di tahun 2015 menjadi 14,10%. Dan di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 9,98%. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.